Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya, serta sehat walafiat, amin. Kami di sini ingin menjelaskan sedikit banyak tentang apa itu Aktiva Lancar. Namun, sebelum kita menjelaskan apa itu Aktiva Lancar, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri ya. Dari aku, Galumi Utami, dan rekan kerja aku, Nurjanah. Kami berdua dari kelas AK 2021 C2 Universitas Pelita Bangsa, kelompok 4. Kami di sini saling bekerja sama untuk dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Nah, yuk kita mulai bahas apa itu Aktiva Lancar. Aktiva Lancar atau current asset ialah aset yang dimiliki perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Jangka waktu pencairannya tidak lebih dari 1 tahun. Nah, dalam Aktiva Lancar ini terdapat beberapa aktiva yang termasuk dalam Aktiva Lancar. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada uang kas. Kas merupakan uang berbentuk tunai yang dimiliki oleh perusahaan. Kas biasanya digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Meskipun tidak terlihat secara fisik, alias masih tersimpan di bank, uang ini tetap disebut aset lancar karena dapat dicairkan dan dapat berbentuk uang tunai. Untuk yang kedua, ada surat berharga. Surat berharga adalah jenis aktiva lancar lainnya yang semacam kepemilikan saham atau obligasi perusahaan lain yang tidak bersifat permanen. Jadi, aset ini dapat dijual sewaktu-waktu untuk mendapatkan dana tunai jika memang dibutuhkan. Yang ketiga, ada piutang dagang atau usaha. Ialah piutang yang berasal dari konsumen yang melakukan pembayaran melalui sistem kredit. Adapun jenis-jenis piutang diantaranya ada yang pertama, piutang lancar. Pengertiannya yaitu pengertian yang tertagih sesuai dengan perjanjian di awal. Yang kedua, ada piutang tidak lancar yang tagihannya melebihi dari waktu yang sudah disepakati di awal, sehingga pihak penjual dirugikan atas kejadian tersebut. Lalu, ada piutang yang dihapuskan, adalah yang tidak bisa ditagih lagi karena alasan pembeli atau konsumen mengalami kerugian atau bangkrut. Yang terakhir, ada piutang dicadangkan yang sudah disisihkan dari awal untuk menghindari dari jumlah tidak tertagih. Nah, ini ada sedikit contoh tentang piutang dicadangkan. Bisa kalian lihat dan simak sendiri ya. Yang keempat, ada biaya dibayar di muka. Adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang atau jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Adapun yang termasuk biaya dibayar di muka antara lain polis asuransi, biaya sewa jasa ataupun barang, tagihan utilitas, beban bunga, tafsiran pajak, serta peralatan perusahaan. Yang kelima, ada perlengkapan atau supplies. Barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai ataupun bisa dipakai berulang-ulang yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya bertujuan untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan. Perlengkapan bisa menjadi salah satu biaya perusahaan yang besar, tergantung pada jenis usahanya. Contoh, perlengkapan kantor seperti meja, kursi, staples, cap, lemari, filing cabinet, etalase, lemari arsip, kotak sampah, pena, pensil, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri perlengkapan antara lain, yang pertama, tidak adanya biaya penyusutan karena termasuk barang yang habis pakai, tidak bisa dijual kembali, masa manfaat atau masa pemakaiannya kurang dari 1 tahun, dapat digunakan tanpa listrik, lebih mudah dan relatif lebih kecil,
Tujuan utamanya hanya sebagai pelengkap untuk melengkapi, bukan sebagai pendukung usaha, dan dicatat sebagai current asset atau aktiva lancar. Yang kelima ada persediaan barang dagang. Core mendefinisikan persediaan barang dagang secara singkat, yaitu segala bentuk barang dagang yang diperoleh pedagang untuk dijual kembali. Persediaan barang dagang merupakan aset lancar karena sifatnya yang mudah dikonversikan menjadi uang tunai. Transaksi yang bisa mempengaruhi persediaan barang dagang, yang pertama, pembelian, potongan pembelian, biaya ongkos pembelian, rektur pembelian, penjualan barang dagang, potongan penjualan, biaya pengiriman penjualan, rektur penjualan, serta pajak. Metode penilaian persediaan barang dagang, yang pertama ada first in first out atau FIFO. Metode di mana persediaan barang dagang yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar terlebih dahulu. Metode ini digunakan untuk sifat-sifat barang yang mengalami fluktuasi tinggi seperti bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, contohnya beras, makanan, minuman, serta obat-obatan. Yang kedua, ada last in first out atau LIFO, metode yang menganggap persediaan barang yang pertama kali dikeluarkan adalah barang yang terakhir masuk. Biasanya terjadi apabila barang tersebut mengalami permintaan tinggi atau adanya ramalan tren pada waktu tertentu. Misalnya begini, seorang pengusaha kaos A akan memprioritaskan penjual kaos yang sedang tren saat ini dibandingkan stok sebelumnya. Maka yang stok sebelumnya akan kita tahan dulu untuk kita mengeluarkan stok yang sedang tren saat ini. Yang ketiga ada metode average atau rata-rata. Metode yang dibagi menjadi antara barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Dengan kata lain, metode ini merupakan titik tengah antara metode LIFO dan FIFO. Metode pencatatan persediaan barang. Ada dua metode untuk pencatatan persediaan barang dagang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada metode perpetual. Metode pencatatan dengan mencatat persediaan barang dagang saat terjadi transaksi penjualan. Singkatnya, apabila ada transaksi penjualan yang menyebabkan perubahan persediaan, pada saat itu juga rekening persediaan juga ikut dicatat. Salah satu keunggulan sistem pencatatan perpetual adalah perusahaan tidak perlu melakukan stock opname dengan alasan setelah mengetahui stok sebenarnya di saat adanya transaksi tersebut. Pencatatan metode perpetual biasanya dilakukan untuk barang dengan dagang bernilai jual tinggi seperti mobil, perhiasan, barang elektronik, dan tipe barang berharga lainnya. 2. Metode periodik atau fisik. Berbeda dengan metode perpetual, metode periodik di mana persediaan barang tidak langsung dicatat saat adanya transaksi. Pencatatan persediaan dilakukan di akhir periode penjualan dengan mengecek secara langsung persediaan barang. Oleh karena itu, metode ini juga sering disebut dengan metode fisik. Namun, yang perlu diingat adalah transaksi dalam penjualan tetap dicatat dan hanya persediaannya saja yang tidak dicatat. Pencatatan dengan metode ini biasanya dilakukan apabila barang yang dijual memiliki volume yang tinggi dengan frekuensi penjualan yang tinggi pula. Contoh, penjualan makanan. Dan yang ketujuh, ada wesel tagih. Wesel tagih merupakan wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang memiliki utang kepada perusahaan. Wesel tagih biasanya akan disesuaikan dengan besaran suku bunga bank yang terkait dalam transaksi. Wesel tagih disebut juga sebagai piutang wesel. Piutang wesel juga bisa disebut sebagai wesel tagih, proms, dan promissory notes atau notes receivable. Wesel tagih dapat berasal dari penjualan, pembiayaan, dan transaksi lainnya. Berikut merupakan contoh dari wesel tagih. Kita dapat melihatnya dan memahami bersama-sama ya.
Nah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada banyak kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau mendengarkan tentang sedikit banyak yang kami jelaskan. Kita bertemu di lain kesempatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.